dan jenis-jenisnya. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Al-kufru fil lughati at-tatu was-satru. Kufur apa itu, Mas? Nanti aja. Nanti dulu ya. Jangan disebarluaskan. Al-kufru, kufur secara bahasa artinya at-taghtiyatu was-satru, penutup, penghalang. Ya, itu secara bahasa, penutup atau penghalang. Sater, satir, sutroh. Nah, kenal sutroh? Satir, itu namanya satir itu. Apa itu namanya, apa? Kalau kita apa namanya? Hordeng, pembatas atau apa nama yang lain? Ya, tirai, sater, sater, wah, ya itu bahasa Jawa lebih dekat ya. Sater, geber ya, ya penutup, ya penghalang, ya, atau yang paling kita kenal sutroh, ya, sutroh, itu penghalang antara kita dengan kiblat. Kalau sholat kita disunahkan atau diwajibkan untuk mendekat ke sutroh, ya, mendekat ke sutroh, misalnya tiang atau tembok atau meja dan lain sebagainya, kita mendekat ke situ, ya, yang kira-kira jaraknya 3 hasta antara kita dengan dia. Kalau sholat berjamaah, maka siapa yang wajib bersutroh? Imam. Kalau sholat sendiri, maka semuanya wajib bersutroh. Dan kita tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat di sebelah mana? Antara atau jarak antara dia dengan sutroh. Adapun kalau di sebelah sananya sutroh, silahkan. Itu kalau sholat sendiri. Adapun kalau sholat berjamaah, maka yang wajib hanya imamnya, sehingga kalau kita batal, nggak apa-apa ngelewatin jamaah di belakang kita. Ya, apakah ke kanan, ke kiri, atau cari celah untuk ke sana, ya, untuk mundur, boleh, nggak apa-apa. Tapi sutroh, ya, pembatas atau penutup, itu kufur secara bahasa. Wal kufru syar'an, sedangkan kufur secara syariat adalah diddul iman, lawan dari iman, lawan dari al-iman. Fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulih. Sesungguhnya kekufuran itu adalah tidak adanya keimanan kepada Allah dan para rasulnya, dan hal-hal yang wajib untuk diimani tentunya, ya. Jadi kekufuran itu adamul imani billah wa rusulih, tidak adanya keimanan kepada Allah dan rasulnya atau para rasulnya alaihi mussalatu wassalam. Itu kufur. Kalau kafir apa? Kafir itu orangnya, pelakunya, ya, pelakunya namanya kafir, perbuatannya namanya kufur. Kufar jamak dari kafir, kufar jamak dari kafir atau kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Al kafirun atau al kafirin itu jamak juga seperti tadi, kufar jamak,
Kalau satu apa? Kafir. Orangnya, perbuatannya atau sifatnya kufur. Ya. Apa? Iya, lebih jamak, pokoknya kufar itu jamak. Nah, sawa'an kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib. Jadi kekufuran itu adalah ketiadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, sama saja apakah disertai dengan pendustaan atau tidak disertai dengan pendustaan. Karena ada orang itu kafir, tidak percaya, ya nggak percaya gitu saja. Ada yang disertai dengan pendustaan, ya, didustakan, perkara tersebut didustakan. Ada yang ya enggaklah saya, misalkan begitu. Maklum mungkin dalam perbuatan atau dalam muamalah kita juga ada yang seperti itu. Bal mujarradu syakkin wa raibin au i'radin au hasadin. Bahkan sekalipun hanya sekedar ragu-ragu atau berpaling atau karena hasad, au kibrin atau karena sombong, au ittiba'in li ba'dil ahwa'is saddati 'an ittiba'ir risalati, atau sombong atau mengikuti hawa nafsu yang menolak, ya, dari mengikuti ar-risalah, ya, atau sombong atau karena mengikuti sebagian hawa nafsu, ya, yang menolak untuk mengikuti ar-risalah, risalah kerasulan, ya. Wa in kana al-mukadzibu a'dhama kufra, sekalipun yang mendustakan itu tentu paling besarnya kekufuran, ya, paling besarnya kekufuran adalah apa? Karena mendustakan. Jadi sudah enggak beriman plus didustakan. Diapakan kalau kita apa kan? Didustakan itu, ya didustakan, ya. Kalau orang Jawa itu dilehni, alah apa, gitu ya, digitukan, ya, dilehni namanya, alah, misalkan begitu, ya, itu didustakan. Wa kadzalikal jahidu wal mukadzibu hasadan ma'astiqani sidqir rusul. Begitu pula yang menentang, ya, yang menentang dan mendustakan karena hasad. Menentang dan mendustakan karena hasad. Sebenarnya dia tahu, tapi karena hasad terus didustakan. Seperti siapa? Yahudi itu kan hasad, nggak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah tahu, disebutkan dalam kitab Taurat itu. Misalkan Allah sebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Allah sebutkan Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas terhadap orang-orang kafir, saling berkasih sayang antar mereka, orang-orang yang beriman. Kamu melihat mereka itu ruk'an sujada, rukuk dan sujud, banyak rukuk banyak sujud. Dari wajah mereka nampak bekas-bekas sujudnya, walaupun bukan bekas sujud itu mesti harus ada hitam-hitam, harus maksudnya. Kalau itu karena kulit kita berbeda-beda sehingga
ada bekasnya ya nggak apa-apa, jangan dihapus. Jangan dihina, jangan dijadikan bahan atau sebaliknya yang kita nggak ada bekasnya, nggak pernah sujud ya kamu ya, subhanallah, enggak. Tidak. Atau biar kita ada bekas sujudnya disengaja. Digosok apa? Amplas. Subhanallah. Digosok apalah begitu biar wah ini loh. Dzalika matsaluhum fit Taurah. Terus dibacakan ayat. Enggak harus seperti itu. Ya. Itu perumpamaan mereka di dalam At-Taurat, ada di dalam Taurat itu. Ada di dalam Taurat. Hanya apa? Ternyata Rasul yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari Bani Israel. Akhirnya hasad muncul. Oh, ternyata bukan dari Bani Israel, bukan dari kaum kita ternyata. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah ya. Orang-orang jahiliyah dulu itu punya hamiyah jahiliyah, fanatisme, apa, kesukuan, golongan. Nah, nggak boleh, jangan dihidup-hidupkan itu, karena sama-sama apa, suku ini gini, suku itu, atau sama-sama PNS, sama-sama apa lagi? Yang bukan PNS, ya, boleh. Itu peninggalan siapa? Jahiliyah, sudah dihapus. Ya, sedangkan jahiliyah itu sudah dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dihidup-hidupkan. Tayyib. Jadi ada kalanya orang yang kufur itu datang dan mendustakan disebabkan hasad. Ma'astiqani sidiqir rusul, padahal dia yakin Rasul itu benar. Ya, mereka yakin, tahu betul. Ya, sampai Allah katakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab itu tahu betul tentang kebenaran, tahu betul tentang Nabi itu seperti pengenalan mereka atau pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka sendiri, tahu betul. Maka seperti kisah cerita atau kisah Bahirah yang bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, dibawa pamannya berdagang kemana? Ke Syam. Tahu betul, ahlul kitab itu tahu. Ya, sampai ketika, loh kok kamu tahu? Dari mana? Iya. Karena sejak kalian keluar tadi tidak ada satu pohon dan batu pun kecuali sujud. Sedangkan pohon dan batu itu nggak mungkin sujud kecuali kepada seorang nabi atau rasul. Subhanallah, tahu betul mereka itu. Tapi apa? Hasad muncul, akhirnya ditolak. Itu pengertian kufur. Anwa'uhu, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Al-kufru naw'an. Kufur itu ada dua jenis. Ada dua macam. An-naw'ul awwalu kufrun akbaru yukhriju minal millah. Yang pertama kufur akbar. Kufur akbar, kufur besar. Ya, ingat ya, kufur sifat atau perbuatan. Orangnya namanya apa? Atau pelakunya namanya kafir. Ya. Sehingga yang benar ya kita katakan kufur akbar, bukan kafir akbar. Seperti halnya kemarin kita bahas, syirik besar, bukan musyrik. Musyrik itu siapa? Pelakunya, orangnya. Syirik perbuatannya. Ya. Islam agamanya, orangnya muslim. Iman
Iman apa? Sifat perbuatannya, seperti Islam juga, seperti kufur, seperti syirik. Ya, orangnya mukmin. Nifak perbuatannya, orangnya munafik. Seterusnya. Jadi kufur akbar yang pertama, kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan dari millah, yang mengeluarkan pelakunya dari millah, dari Islam ini. Yang kedua, kufrun asghar, kufur kecil, la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti kemarin juga ya, seperti syirik. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil tidak. Ya. Apa ini? Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang kedua, kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur besar ada 5 jenis atau 5 bagian. Kufur besar, kufur akbar ada 5 bagian. Al-qismul awwalu kufrut takdzibi. Bagian pertama, kufrut takdzib. Kufur karena mendustakan. Kufur karena mendustakan, at-takdzib. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ingat-ingat ya, kita ini enggak buat-buat sendiri. Kita ini hanya apa? Membacakan atau mempelajari atau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita takut betul kepada Allah. Ya, kalau sampai buat-buat lalu di atas namakan Allah, kita wajib takut betul akan hal itu. Nah, jadi kita ini hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bahas surah Al-Kafir misalnya, kenapa orang-orang non-muslim kita katakan kafir? Siapa yang ngomong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah kufur takdzib. Kufur karena mendustakan. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Ankabut 68. Dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah berfirman, "Wa man adla tara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil-haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannam," yaitu kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna hadza adh-dhalim al-'anida amamahu jahannam. Wa orang yang zalim tadi, yang menentang tadi, di depannya, di hadapannya ada neraka jahannam. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah tempat tinggal berupa neraka jahannam? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Yu'khadhu biha minhumul haqq wa yukhrajuna wa yukhzawna biha wa takunu manzilahum ad-da'ima alladhi la yakhrujuna minha. Jadi mereka akan disiksa ya di dalam neraka itu karena menolak kebenaran itu. Dihinakan mereka di dalam jahanam itu, dan jahanam itu menjadi tempat tinggal mereka selama-lamanya. La yakhrujuna minha. Mereka tidak akan keluar darinya. Ya, sehingga seperti permintaan orang-orang kafir kepada malaikat penjaga neraka. Siapa dia? Malaikat penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah atau malaikat siapa ketuanya?
Malik, malaikat Malik. Dan malaikat yang banyak dinamai dengan Az-Zabaniyah. Ya, malaikat Malik diseru, dipanggil oleh orang-orang kafir yang di neraka. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyuruh, ya Malik. Wa nadau ya Maliku, wahai Malik, penjaga neraka itu. Liyaqdi alaina rabbuk. Cobalah kamu minta sama Tuhanmu agar menghabisi kami ini. Kami sudah enggak kuat. Apa kata Malik? Qal innakum makithun. Kalian tetap tinggal di situ saja. Ya. Tidaklah malaikat Malik itu apa? Memintakan apa? Keringanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya rasa iba. Ya. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Ini jenis yang pertama, apa? Kufur karena sudah tahu, sudah datang kebenaran kepadanya, tapi dia dustakan. Maka jangan sampai jamaah rahimakumullah, ketika kita mendapat al-haq, mendapati al-haq, ya, lalu kita dustakan. Jangan sampai. Ya, sering dicontohkan bagaimana ketawaduannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia termulia di jagat raya, tapi beliau nggak segan-segan untuk siap dan mau dengan tawadhu, dengan lapang dada menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari orang kafir, dari syaitan, ya, dibenarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah apa yang dari syaitan? Kisah Abu Hurairah yang menjaga zakat Ramadan. Ya, menjaga zakat Ramadan, belum waktunya dibagi, datang seorang yang tiba-tiba mengambil lalu ditangkap. Terus dia mengiba, bergaya miskin dan seterusnya. Akhirnya kasihanlah Abu Hurairah, dilepaskan. Keesokan harinya lagi datang sampai 3 malam. Kemudian kata Abu Hurairah, kamu besok saya laporkan betul sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Terus dia ngomong, kalau mau tidur bacalah ayat kursi, ya. Atau bacalah ayat kursi, saya nggak akan datang lagi. Dan kalau mau tidur baca ayat kursi, maka syaitan nggak akan datang kepadamu dan Allah akan senantiasa menjagamu. Kata Nabi apa? Ketika dilapori seperti ini oleh Abu Hurairah, ada manusia yang kayak gini. Kata Nabi, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah jujur kepadamu wahai Abu Hurairah, sekalipun dia pendusta. Syaitan pendusta, tapi kala itu jujur, tidak ditolak oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pernah datang seorang Yahudi mengatakan, nanti pada hari kiamat Allah akan meletakkan semua makhluk di satu jari, semua air di satu jari, semua tanah di satu jari, semua tumbuh-tumbuhan di satu jari, dan seterusnya dirinci oleh Yahudi. Lalu Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Jabbar, Ainal Mutakabbirun. Lalu setelah itu Allah mengatakan, sayalah Malik, sayalah Jabbar, mana itu dulu orang-orang yang sombong? Mendengar itu Nabi tertawa membenarkan ucapan Yahudi. Lalu beliau membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tahu, mereka itu tahu. Tadi ya, lihat ya. Seperti di awal tadi, Yahudi itu tahu loh kebenaran. Mereka tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat.
Lalu Allah mengatakan, sayalah Malik, sayalah Jabbar. Mana itu orang-orang yang sombong? Maka ucapan Yahudi ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tertawa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau membaca ayat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka enggak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maknanya mereka itu tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tapi sayangnya pengetahuan mereka tidak membuahkan hasil berupa iman yang benar. Ya, malah mereka sekutukan Allah dengan siapa? Yahudi menyekutukan Allah dengan siapa? Uzair. Maqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak laki-lakinya Allah. Padahal tahu tadi nanti akan begini dan begitu di hari kiamat. Subhanallah. Nah, intinya apa? Nabi tidak menolak ketika itu memang apa? Benar. Tidak kemalah kamu Yahudi ngomong apalah, ngomong yang lain aja. Enggak. Karena itu memang kebenaran diterima. Ya. Nah, maka bagaimana lagi dengan kita yang tentu kita ini jauh di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibarat langit dan bumi, ya, lah kok berat, atau bahkan mendustakan kebenaran. Jangan sampai terima kebenaran, jangan sampai didustakan. Taib. Bagian yang kedua itu kufur. Yang pertama apa? Kufur pendustaan atau mendustakan. Yang kedua, kufrul ibai wal istikbari ma'a tasdiq. Kufur karena keengganan dan kesombongan. Kufur karena keengganan dan kesombongan ma'a tasdiq, disertai pembenaran. Dia benarkan sebenarnya. Tapi apa? Dia enggan dan sombong. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34. Di mana ayatnya? Rata-rata awal-awal Al-Baqarah kan? Iya, 5 ayat. Alhamdulillah kan? Awal-awal Al-Baqarah 5 ayat. Belum sampai 30. Ya? Terus usaha ya. Dahulu zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in ya, dan seterusnya. Orang kalau hafal Al-Baqarah, Masya Allah ya, nggak sembarangan orang hafal Al-Baqarah. Hendaknya kita berusaha ya, minimal lah hafal Al-Baqarah. Minimal hafal Al-Baqarah. Usaha. Taib. Kufur, keengganan dan kesombongan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu hafal? Fasajadu illa iblis aba was takbara wa kana minal kafirin. Ini dalilnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, enggan. Wastakbara, dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Siapa yang menamai iblis dengan kekufuran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kisah Allah menciptakan Adam ya, di ayat-ayat sebelumnya, kemudian Allah mengatakan ini tadi ya, berfirman kepada para malaikat untuk sujud.
Yang maknanya dijelaskan Syekh Sa'di, "Tsumma amarahum ta'ala bis-sujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala." Kemudian setelah itu Allah memerintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk memuliakan atau menghormati Nabi Adam. Bukan nyembah siapa? Adam. Kalau nyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan wa ubudiyatan lillah, dan bentuk ibadah lillah. Ya, menghormati Adam itu adalah ibadah untuk Allah, bukan ibadah kepada Adam. Tidak. Ya, dan begitulah sujud itu hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud, maka sujud harusnya. Jangan seperti sebagian orang, golongan apa itu yang mengatakan, oh iblis itu loh tauhidnya paling hebat, suruh sujud sama Adam enggak mau tuh, itu tauhidnya paling hebat. Jil ya. Masya Allah. Iblis dikatakan apa? Tauhidnya paling hebat karena disuruh oleh Allah untuk sujud dalam rangka menghormati Adam, nggak mau. Dia maunya cuma sujud kepada Allah. Ini tentu apa? Kebatilan, syubhat, ya, kerancuan pemikiran yang luar biasa. Keliruan yang luar biasa. Oh, dia disuruh sama Allah. Yang nyuruh Allah ya hendaknya apa? Taat. Makanya apa? Para malaikat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis yang enggak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud dalam rangka menghormati Nabi Adam, Allah jadikan lambang keburukan dan diancam dengan kekekalan di dalam neraka selama-lamanya, dan dia siap. Lah orang kayak gitu kok dikatakan tauhidnya paling bagus itu loh. Dan yang ngomong seperti itu ada yang ngikuti apa enggak? Ya ada. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu apa jamaah rahimakumullah? Itu tuh bukti mahalnya hidayah. Bukti mahalnya hidayah. Maka kita kasihan kepada mereka, sehingga apa? Kita ingatkan mereka, mbok ya kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Iblis diancam dengan kekekalan di dalam neraka, dia sudah siap. Hanya saja apa? Tolong ya Allah, saya ditunda kematiannya. Saya mau sesatkan itu semua anak Adam. Ya kayak gitu kok dikatakan tauhidnya paling jempol gitu loh. Ya. Terus apa? Ada banyak yang mengikuti pendapat tersebut. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa? Kita kasihan kepada mereka itu. Ya. Diajak mereka untuk kembali kepada Allah. Dan juga tadi itu petunjuk alamat mahalnya hidayah. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita, ini syukuri betul. Orang kalau syukur, nikmatnya ditambah. Di antara nikmat hidayah. Agar nikmat hidayah ini ditetapkan dan ditambah oleh Allah, disyukuri, dijaga, diperkuat. Tidak lain dengan ilmu dan berdoa terus kepada Allah. Ya, semoga Allah mengokohkan hati-hati kita di atas agamanya, di atas hidayah ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman, ya, dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Na'udzubillahi minadh dhalal.
Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Disyukuri ketika sudah Allah berikan hidayah kepada kita ini. Ya. Jangan dihinakan, jangan diolok-olok mereka itu. Tapi dinasihati, diingatkan, kita waspada dari mereka, begitu. Karena seperti dikatakan ulama, lau sya'allahu, coba ini perkataan ulama yang mahal, lau sya'allahu, diikuti, lau sya'allahu lakunta mislahum. Kalau Allah menghendaki, kamu juga seperti mereka. Masya Allah, alangkah mahalnya hidayah jemaah. Ada kaum muslimin yang malas sholat? Jutaan. Kaum muslimin malas sholat. Kaum muslimah ada yang mengumbar auratnya? Jutaan. Kenapa itu? Gak dikasih hidayah sama Allah. Lau sya'allahu lakunta mislahum. Kalau Allah menghendaki, kamu juga seperti mereka. Kita ini akan seperti mereka. Maka ucapan penduduk surga yang sangat agung, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita nggak akan dapat hidayah kalau nggak dikasih oleh Allah. Ya. Maka syukuri, dijaga, dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ketika kita bahas juga surah Al-Fatihah, kenapa kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim? Padahal sholat sudah dapat hidayah apa belum? Sudah sholat, tapi ketika sholat ihdinas siratal mustaqim, kok minta terus? Agar ditetapkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kembali, summa amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala. Jadi mereka diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam dalam rangka menghormati, memuliakan beliau. Yang itu semua adalah wujud ibadah lillahi ta'ala. Famtathalu amrallahi wa badaru kulluhum bisujud. Sehingga mereka, yakni para malaikat itu melaksanakan perintah Allah tersebut dan bergegas semuanya untuk sujud. Illa iblis aba, kecuali iblis yang enggan, ya, enggan dari sujud, wastakbara an amrillah, dan menyombongkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dengan angkuhnya, ya, dia menolak. Wa ala Adam qal, ya, dan berkaitan dengan Adam, iblis mengatakan, asjudu liman khalaqata tina, apakah aku mau sujud kepada orang yang kamu ciptakan dari tanah, ya Allah? Begitu ya, Masya Allah. No, gitu. Apakah aku mau sujud kepada orang yang kamu ciptakan dari tanah? Angkuhnya ini, ya. Wa hadzal iba'u min, ini adalah keengganan darinya, wal istikbar, dan kesombongan, natijatul kufri alladhi huwa matwin ali, dan sebagai bentuk kesombongan, buah dari kekufuran yang ada pada dirinya. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillahi wa li adama wa kufruhu wastikbaruhu. Maka dengan demikian jelaslah kala itu bagaimana permusuhan dia, siapa itu? Iblis, lillah. Bagaimana permusuhan dia kepada Allah, wali adama, dan juga kepada Nabi Adam, wa kufruhu wastikbaru, juga nampak
kekufuran dan kesombongannya. Nah, maka hindari, jauhi sifat sombong. Sifat sombong, apa itu sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini jenis yang kedua dari kekufuran, yaitu kufur karena enggan dan sombong. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 34, yakni seperti apa yang pernah terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknatnya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Udah dulu ya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit bisa kita pahami dengan izin Allah Ta'ala, ya, dan membuahkan terus tambahan keimanan dan akidah kita, semoga terus terjaga dari segala yang menodai dan menguranginya. Amin ya rabbal alamin. Demikian cukup ya. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, para guru dan para pemimpin kita, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.